banyak momen di hidup kita. Ada momen yang baik, gak baik, bahkan benar-benar gak baik. Tapi kita jalani semua itu. Dan kita masih ada sampai saat ini. Pernah gak kita pikirkan bahwa ada satu pribadi yang selalu menemani momen-momen kita? Iya, pribadi itu adalah Yesus. Dia bayar mahal dengan darah dan nyawanya untuk kita, untuk saya, dan kamu juga. Pernah nggak kita pikirin, apa jadinya hidup kita kalau tanpa Dia? Dan apa jadinya kalau Dia tidak menebus dosa kita? Mungkin saya tidak tahu bagaimana menjalani hidup dengan benar. Mungkin mereka tidak tahu bagaimana rasanya damai sejahtera. Mungkin kamu tidak tahu bagaimana rasanya memiliki pengharapan. Mungkin kita bagaimana kita tahu cara seseorang memberikan kita rasa cinta. Bila saya atau kita disakiti atau menyakiti seseorang, pasti timbul rasa sakit, rasa tidak nyaman. Bahkan kita ingin menangis. Namun, apakah kita pernah merasakan hal itu? Bila kita menyakiti Tuhan, bila kita menyakiti Yesus, apakah kita merasakan sedih? Bahkan kita menangis karena menyakiti Yesus dengan perbuatan yang ingin kita lakukan sesuai kedagingan kita. Dan pada akhirnya ada satu pribadi yang dikorbankan untuk mati untuk kita, supaya kita yang mati bisa tetap hidup. Bukan saja hidup, tetapi beroleh hidup dengan berkelimpahan. Cinta sejati telah dibuktikan dengan pengorbanan yang begitu mulia oleh seseorang untuk kita. Masalah tetap ada, tantangan akan ada, kesulitan akan tetap ada. Namun ketika saya, kamu, kita mengerti
Siapa yang telah berkorban untuk kita? Siapa yang tidak pernah meninggalkan kita? Siapa yang selalu memberikan pengharapan? Hei, kita yang mengerti, kita yang sadar, kita yang berubah, kita perlu Dia, dan kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Dan kita tidak takut, dan kita tidak gentar, karena kita tahu pengorbanan sebesar apa yang telah kita terima, seberapa besar kasih yang telah kita terima. Kembalilah kepada Dia. Di momen-momen seperti ini, kembalilah, karena momen-momen seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kau dahsyat bagi setiap kami Tuhan. Kau ajaib bagi setiap kami. Pagi ini kami mau naikkan pujian penyembahan kami bagimu. Sebab Kau layak. Kau layak. Terima segala sembah pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kami datang mau mengingat segala kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Biarlah penyembahan kami menyenangkan Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan. Mulialah namamu, agunglah segala perbuatanmu Tuhan. Mari menyembah Tuhan, angkat suaramu, angkat pujianmu, sebab Dia layak diagungkan pagi ini. Come on. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku
katakan, Bapa, aku datang menyembah-Mu Tuhan. Ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Mari nyatakan dengan imanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau saat setiap kami lemah pagi ini, Kau yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Come on church, angkat suaramu, katakan, nyanyi haleluya, nyanyi bagi Dia. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sekali lagi nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan, tak usah ku takut, sebab Kau. Katakan dengan imanmu sekali lagi, lepaskan segalanya. Oh, Kau di dalam kami Tuhan, tak usah kami cemas. Kau yang menghibur setiap kami saat setiap kami lemah. Kau yang menjadi kuat kami Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, kami nyanyikan haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu, ku nyanyi haleluya. Kau layak terima pengagungan hormat kami pagi ini. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat bagi kami, ajaib bagi setiap kami Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Perbuatanmu di hidupku. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Angkat suaramu, tinggikan Dia di tempat ini.
bawa segala ketakutanmu, bawa segalanya. Dia Allah yang hebat bagi setiap kita. Oh, penyertaannya sempurna. Dia Immanuel, Dia Immanuel. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Kau segalanya bagi kami, Kau segalanya bagi kami. Oh, Kau layak kami agungkan Tuhan pagi ini. Bagimu segala hormat pujian kami Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Kau layak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Katakan haleluya. Hale, angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. segalanya pagi ini Tuhan. Biar hanya nama Tuhan ditinggikan. Urapi ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Biar hanya dalam nama Yesus, hanya Engkau saja yang ditinggikan. Haleluya. Amin. Tuhanlah pembela setiap kita. Dia penolong setiap kita. Dia Allah yang dahsyat dalam hidup kita.
Mari jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, pagi hari ini bawa sukacita ke hadapan Tuhan. Kau ajaib Tuhan. Pernah ku goyah walau badai menerpa, karena Tuhan besertaku. Takkan pernah ku takut walau musuh menghadang, karena Tuhan ada di pihak siap kami. Mari jemaat Tuhan. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila kau bersamaku? Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pembelaku. Di setiap langkah hidup kami, Engkau selalu berikan ku kemenangan. Kau ajaib bagi kami Tuhan. Mari sekali lagi katakan, takkan pernah ku goyah walau badai menerpa, karena Tuhan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Takkan pernah ku takut walau musuh menghadang, karena Tuhan di pihak siap kita. Katakan, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila kau bersamaku? Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pembelaku. Di setiap langkah hidupku, Kau selalu berikan ku kemenangan. Sekali lagi katakan, Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila kau bersamaku? Di setiap langkah hidupku, Kau selalu berikan ku kemenangan. Mari tepuk tangan di atas kepala yuk pun. Katakan, Kau dahsyat Tuhan. Kita gak usah takut lagi, karena Allah bersama-sama dengan kita. Oh, Kau sumber kuat kami. Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila Kau bersamaku? Tuhanlah penolongku, Tuhanlah pembelaku. Di setiap langkah, mari lebih lagi katakan, Dia dahsyat. Perisaiku, Tuhanlah pelindungku. Siapa jadi lawanku bila Kau bersamaku? Di setiap langkah hidupku,
baik bagi Tuhan. Kekuatannya sempurna bagi setiap kita. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Angkat suaramu, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan dia hidup dan berkuasa. Come on, sama-sama katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, mari lambaikan tanganmu. Yesus Tuhan Raja. Katakan, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, perkasa. Yesus Raja. Lebih lagi. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Kau Allah yang dahsyat Tuhan bagi setiap kami. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan setiap kami. Bahkan di hari-hari ini kami percaya kami membutuhkan firman Tuhan. Kami mau lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Kau dekat dengan kami Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh
pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari katakan sungguh besar, sungguh besar bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Sungguh indah. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam kami mengerti Tuhan. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Sungguh indah
Pagi hari ini kami mau nyatakan Kau ada dalam setiap kami. Kau ada di hati setiap kami Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, katakan Yesus angkat suaramu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Angkat suaramu, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam setiap kami. Oh, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Itulah pengagungan setiap kami kepadamu ya Tuhan. Yesus, Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Amin. Yesus lebih besar daripada Amin. segalanya ya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Sehingga pada saat firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kepada kami mata yang melihat,
telinga yang mendengar, dan hati yang taat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima taburan firman, sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun Anda berada, hari ini kita memperingati sebuah peristiwa yang penting, di mana Tuhan Yesus telah melakukan semuanya buat kita. Saya percaya, sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing, saya berharap kita semuanya ada dalam keadaan baik. Dan kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Langsung saja, mari kita membuka Alkitab kita. Kita bersama-sama membaca kitab Injil Lukas pasal yang ke-23, mulai ayat 33 sampai dengan ayat 43. Saya akan bacakan. Judul perikopnya, Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, ayat-ayat tadi merupakan sebagian daripada kisah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dari ayat-ayat tadi, di mana peristiwa itu, di dalam peristiwa itu Tuhan Yesus disalibkan, saya melihat ada beberapa kelompok atau beberapa golongan manusia. Dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka ini? Jadi saat itu ada beberapa golongan. Yang pertama adalah golongan orang banyak. Ini merupakan gambaran orang yang menyaksikan situasi saat itu, tetapi mereka tidak mengerti, tidak menyadari apa yang Yesus lakukan. Menganggap seperti sebuah tontonan. Nah, bukankah sekarang ini banyak orang yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus disalibkan, tetapi itu dianggap seperti sebuah dongeng yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kemudian golongan pemimpin, saat itu adalah yang dimaksud dengan pemimpin adalah para tua-tua, para ahli Taurat, mungkin juga orang Saduki, mungkin juga orang-orang Farisi. Ini gambaran orang yang menganggap sudah mengenal hukum Allah, tetapi sama sekali tidak menghargai kematian Yesus Kristus.
Nah, sekarang ini banyak orang yang mengaku sudah percaya Tuhan Yesus, sudah tahu firman Tuhan, tetapi menyepelekan atau tidak menghargai sama sekali pengorbanan Yesus Kristus. Kemudian golongan prajurit, ini adalah gambaran orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Baik itu kekuatan jasmani maupun kekuasaan duniawi. Bukankah sekarang ini banyak orang percaya ketika menghadapi sebuah keadaan, mereka selalu mengandalkan kekuasaan yang ada di dalam dirinya ataupun kekuatan yang ada di dalam jasmani mereka. Dan terakhir adalah golongan penjahat. Nah, golongan penjahat adalah gambaran orang yang tidak mau bertobat. Ada 2 orang penjahat saat itu yang disalibkan. Saya belum menyinggung yang mau bertobat, tetapi penjahat yang tidak mau bertobat ini adalah gambaran orang-orang yang melakukan banyak dosa di dalam hidupnya, memberontak kepada Allah, melakukan kejahatan-kejahatan lain, tetapi sampai saat terakhir dia tidak mau menggunakan kesempatan yang ada untuk hidup di dalam pertobatan. Bukankah banyak orang Kristen yang hari-hari ini tetap tidak mau bertobat walaupun pintu pertobatan Tuhan sudah bukakan. Nah, pertanyaannya, Bapak, Ibu, dan saudaraku termasuk golongan yang mana? Saya berharap tidak ada di antara kita yang termasuk dalam golongan mereka. Nah, kalau saya simpulkan di dalam peristiwa Jumat Agung ini, saat itu ada 2 macam respon yang terjadi. Ya, respon yang terjadi pada awal-awal penyaliban baru saja berlangsung. Nah, dan respon yang kedua adalah ketika penyaliban itu hampir selesai dan sudah selesai. Nah, respon yang pertama adalah mereka yang mengejek Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan, tadi ada perkataan, kalau orang lain ia selamatkan, biarlah ia sekarang menyelamatkan dirinya. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, orang yang masuk di dalam kelompok pengejek, dia tidak akan pernah menghargai karya Yesus Kristus. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak mau menghargai? Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-18, saya akan bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, jadi saat itu ada yang menganggap bahwa pemberitaan salib itu adalah sebuah kebodohan. Nah, kalau saja pemberitaan salib itu adalah sebuah kebodohan, ini berlaku buat siapa? Ternyata pemberitaan salib itu merupakan kebodohan, hanya berlaku bagi mereka yang akan binasa. Kalau Bapak dan Ibu, saudaraku mendengar perkataan salib, apa yang ada di dalam pikiran kita? Pada zaman Tuhan Yesus, salib merupakan lambang daripada kekalahan dan kegagalan. Sekali lagi, di dalam zaman Tuhan Yesus, salib merupakan lambang kekalahan dan kegagalan. Nah, buat orang Romawi, salib itu merupakan tindakan penghinaan. Hanya penjahat besar, hanya penjahat yang ulung, penjahat yang luar biasa kejahatannya, mereka yang mendapatkan hukuman salib. Bagi orang Yahudi, salib itu merupakan sebuah kutukan. Kemudian bagi orang Yunani mengatakan bahwa salib itu adalah lambang kebodohan. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku semuanya, kita bisa bayangkan, Yesus Kristus dianggap kalah dan gagal. Yesus Kristus dianggap
sebagai orang yang paling hina. Yesus Kristus dianggap orang yang terkena kutuk. Yesus Kristus dianggap sebagai orang yang paling bodoh. Lalu apa makna salib buat kekristenan masa kini? Seringkali salib itu adalah simbol kekristenan. Kalau orang pakai kalung salib, kita pasti akan menyebut bahwa orang itu orang Kristen. Padahal sebetulnya bukan hanya lambang kekristenan, tetapi di balik salib itu ada lambang kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan dari kematiannya. Berarti sengat maut sudah dikalahkannya. Jadi itulah respon yang pertama yang muncul ketika Tuhan Yesus mulai menjalani penyalibannya. Sekarang saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-23 ayat 46 sampai dengan 48. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu. Pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Nah, kalau kita perhatikan judul perikopnya adalah Yesus mati. Itulah peristiwa yang terjadi setelah Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Sebuah situasi yang sangat kontras. Sebuah situasi yang sangat berlawanan dengan situasi yang pertama. Kenapa? Dikatakan seluruh orang banyak yang semula menjadi penonton ketika Yesus selesai menyerahkan nyawanya, mereka memukul-mukul diri. Artinya mereka menyesali dirinya. Mungkin dulu mereka berteriak-teriak, "Hosana, Hosana, diberkatilah orang yang datang bersama dengan Tuhan." Sekarang mereka berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Itu sebuah keadaan yang sungguh sangat berbeda. Demikian juga kepala pasukan awalnya mengejek, tetapi akhirnya berubah sikap. Menjadi kagum atas Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar karena mereka melihat kemuliaan Allah." Jadi saya simpulkan muncul respon berikutnya ketika Yesus sudah menjalani penyalibannya. Jadi respon yang kedua saya simpulkan adalah mereka menerima kekuatan. Pertanyaannya, kekuatan apa? Saudaraku, tentunya mereka menerima kekuatan bagi mereka yang diselamatkan. Yang pertama adalah mereka menerima kekuatan daripada Allah sendiri, ya, supaya lewat karya Yesus di kayu salib, mereka yang percaya tidak binasa. Dikatakan 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi pemberitaan salib itu bukan kebodohan. Tapi pemberitaan salib adalah sebuah kekuatan. Bukan kekuatan biasa, tetapi kekuatan yang datangnya dari Allah. Nah, kita perlu memahami, kita perlu menghargai, kita perlu mempercayai karya Yesus di muka bumi ini. Kalau kita memahaminya, kalau kita mempercayainya,
Kalau kita menghargainya, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Nah, kekuatan apa yang akan kita terima ketika kita mempercayainya, memahaminya, menghargainya, menghormati karya Yesus? Yang pertama adalah kekuatan untuk menghampiri Allah. Bapak Ibu Saudaraku semuanya, kita semua tahu bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan kemudian ditempatkan di Taman Eden, Allah berfirman kepada mereka, semua buah yang ada di taman ini boleh engkau makan, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman ini janganlah engkau memakannya. Sebab kalau engkau memakannya engkau akan mati. Mati di sini bukan mati secara fisik, tetapi terpisah dari Allah. Nabi Yesaya juga berkata begini, bukannya Tuhan itu tidak mendengar atau kurang tajam pendengarannya. Tuhan itu bukan kurang panjang tangannya, tetapi yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa kita. Oleh sebab itu di dalam Lukas pasal 23 ayat 34 bagian awal, Tuhan Yesus berkata ketika dia menjalani proses penyalibannya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi sesungguhnya melalui karya Yesus, dosa kita semua dipikulnya. Tuhan Yesus sendiri ketika perjamuan akhir kepada murid-muridnya berkata begini, sebab darahku adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Alkitab mencatat bahwa tabir bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Berarti lewat karya Tuhan Yesus, setiap orang percaya bisa masuk ke tempat yang maha kudus. Di dalam perjanjian lama, hanya seorang imam, hanya seorang raja, hanya seorang nabi tertentu yang dapat masuk ke dalam ruang maha kudus. Ibrani 10 ayat 19 berkata demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Penuh keberanian artinya ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita lewat karya kematian Yesus. Yaitu setiap orang percaya dapat menghampiri Allah. Hari-hari ini saya mengajak semua jemaat untuk perlu menghampiri tahta Allah. Kita tidak perlu saling menyalahkan, kita tidak perlu saling menjatuhkan, kita tidak perlu saling menghakimi, tetapi kita semuanya perlu bersatu, perlu membangun, perlu menguatkan, perlu menghibur satu dengan yang lain. Jadi itulah kekuatan yang pertama yang kita dapatkan ketika kita mempercayai karya Yesus dalam hidup setiap kita. Yang kedua, kita akan memperoleh kekuatan untuk menerima keselamatan. Lukas 23 ayat 43 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kata-kata itu ditujukan kepada siapa saudaraku? Kepada penjahat. Tapi pertanyaannya, penjahat yang mana? Penjahat yang bertobat. Yang tidak melakukan ejekan kepada Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu saudaraku semuanya, kita bisa membayangkan ya. Saat itu sebetulnya penjahat itu sebetulnya dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Hanya di dalam kehidupannya dia tidak mau mengisi hidupnya dengan pertobatan.
Dia buktinya berkata begini, ingatlah akan daku, jika kelak engkau datang sebagai raja. Kita semua sebagai orang percaya sangat yakin bahwa pada saatnya Yesus akan kembali untuk kali yang kedua. Dan dia datang sebagai raja atas penguasa seluruh bumi ini. Tetapi penjahat itu di dalam hidupnya dia tidak bertobat. Tapi di hari-hari terakhir dia mau bertobat dan mengakui segala kesalahannya. Dia berkata kepada penjahat yang mengolok-olok Tuhan Yesus, kita memang sewajarnya menerima hukuman untuk apa yang kita perbuat. Tapi Yesus ini dia tidak melakukan kesalahan. Jadi saudaraku, saat itu ada dua orang penjahat, yang satu menjadi pengejek, yang satu bertobat. Yang pengejek itu berkata, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu. Nah, yang bertobat berkata, tidakkah engkau takut akan Allah? Jadi sebetulnya penjahat yang bertobat ini sebetulnya dia sudah percaya. Dia menghadapi sebuah ketakutan ketika dia akan mengalami kematian. Oleh sebab itu dia berkata, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, kita tahu bahwa seorang penjahat adalah orang yang tertolak. Ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh keluarga mungkin, ditolak oleh lingkungan. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa Tuhan Yesus mau menerima orang yang tertolak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah semudah itu? Tentu ada syaratnya. Perlu percaya. Perlu pengakuan atas dosa kita. Perlu mengambil langkah untuk meninggalkan dosa. Kemudian ikuti prosesnya Tuhan. Saudaraku, ingat, dosa tidak boleh disembunyikan. Apalagi dikembangbiakan. Dosa perlu diakui. Jangan lagi berbuat dosa yang sama. Penjahat ini memberikan pengakuan dari hati yang paling dalam. Dia memberikan pengakuan tanpa paksaan dari luar, tanpa tekanan dari luar. Amsal 28 ayat 13 berkata demikian. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Orang yang menyembunyikan dosa di dalam hidupnya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakui dan meninggalkannya artinya mengakui dosanya dan meninggalkan dosanya akan disayangi. Maksudnya disayangi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kunci pertobatan adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri. Mungkin ada orang yang berpikir, Pak, nanti saja saya mau bertobat ketika saya mau mati. Ya buktinya penjahat itu diampuni ketika dia ada hampir di dalam menyongsong kematiannya. Saya ingin sampaikan saudaraku, hari ini yang namanya kehidupan itu sangat riskan. Hari-hari ini, saudaraku, hidup ini sangat rentan. Ya. Ayo, gunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk bertobat. Bertobat itu berarti kita tidak lagi melakukan pelanggaran hak akan hukum Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mungkin kita sudah beribadah setiap minggu ke gereja, tetapi hidupnya belum diisi dengan pertobatan. Isi hidup kita dengan pertobatan. Ke gereja jangan mencari mujizat, tapi carilah sumber mujizatnya. Mujizat yang terbesar itu adalah ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Isilah hidup kita dengan benar, maka mujizat itu akan datang dengan sendirinya. Yang ketiga, kekuatan untuk berserah diri kepada Allah. Lukas 23:46 ayat 46 berkata demikian. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Itulah
kata yang terakhir yang keluar dari mulut Yesus. Di dalam Injil versi Yohanes dikatakan, dia berkata, sebelum berkata seperti itu, dia berkata sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Sudah selesai artinya dia sudah menyelesaikan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Ia sudah menang. Tetapi Yesus tidak bangga. Dia tetap rendah hati untuk apa yang dilakukannya. Dan ia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dampaknya, di balik penyerahan itu ada kuasa yang besar. Sehingga ia tidak mati selamanya. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus Kristus dibangkitkan dari kematiannya. Dengan kata lain, di balik penyerahan diri terjadi kebangkitan. Hari-hari ini banyak orang yang khawatir, banyak orang yang cemas, banyak orang yang bingung, banyak orang yang takut, bahkan ada orang-orang yang stres. Karena usahanya tidak berjalan, karena harus diam di rumah terus, karena ekonominya lumpuh, perjalanannya juga harus ditunda. Mari bangkitkan iman kita, karena ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup menolong kita. Tetaplah ada di dalam hadirat-Nya, bangun mesbah keluarga, tetap banyak berdoa. Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti bertindak tepat pada waktunya. Serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Saya mengundang para pemusik, singer, dalam mengenang kembali Jumat Agung ini. Sudahkah buah pertobatan kita menjadi nyata? Dalam mengenang Jumat Agung ini, apakah kita mengisi keselamatan yang sudah kita terima dengan hidup takut akan Tuhan? Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bangkitkan iman kita. Pasti Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Irabasi kata ya ralalabase, haleluya. berserah penuh. Kau Tuhan dalam hidup kami. Saudaraku, di rumah kita masing-masing,
Sudah tersedia roti dan anggur ataupun sarana lain yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, apa pesan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita semua diminta untuk mengingat kebaikan Tuhan Yesus. Kita semua diminta untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat akan kebaikan Tuhan Yesus, akan pengorbanannya, saya percaya kita akan semakin mengasihi Dia. Kita akan semakin mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam memperingati Jumat Agung ini, kami semua Tuhan, kami sadar, kami diperkenankan untuk menghampiri Allah. Kami diperbolehkan untuk memasuki ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Bahkan kami diselamatkan. Dan biarlah keselamatan yang kami terima, kami boleh mengisinya dengan hidup di dalam pertobatan. Pertobatan kami semakin nyata, kehidupan kami semakin takut akan Allah. Terlebih lagi Tuhan, ketika kami mau menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, Engkau pasti akan bertindak. Ketika kami mempercayakan hidup kami, ketika kami sungguh-sungguh percaya akan Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya, perjamuan kudus adalah sebuah sakramen, tanda dari sesuatu yang suci, yang menyalurkan berkat Allah bagi mereka yang percaya. Kalau kita percaya, kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, kita semua pasti ada di dalam berkat Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau Tuhan ingatkan kepada kita, ada sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, mari gunakan kesempatan ini untuk datang kepada Tuhan. Minta ampun, akui segala dosa kita. Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Sekarang kita masing-masing mengoreksi diri kita. Kita masing-masing mengoreksi diri kita masing-masing. Karya terbesar. Mari kita bangkit berdiri. Dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ucapkan terima kasih. Buat pengorbanan, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, karena kami sudah bersekutu lewat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Kami percaya berkat-Mu semakin dinyatakan dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih diberikan kesehatan yang baik. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, tiada henti-hentinya mulut kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala pengorbanan-Mu, atas segala karya-Mu dalam hidup setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami tetap percaya Indonesia ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di dalam pandangan-Mu. Indonesia ada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Engkau melihat keadaan Indonesia yang hari-hari ini masih mengalami hal-hal yang tidak baik. Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Berikan ketenangan kepada bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat kepada presiden kami, wakil presiden kami, seluruh jajaran aparat pemerintah, kepolisian ABRI, semua aparat pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah.
Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada dalam setiap mereka. Biarlah mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mereka sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tuhan, hari-hari ini banyak orang yang sedang mengalami ketakutan. Banyak orang-orang yang sedang mengalami kecemasan, kekhawatiran. Bahkan mereka dalam keadaan stres. Karena adanya virus corona COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia. Kami minta campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami minta Engkau sendiri juga bergerak bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau bergerak, ketika Engkau campur tangan, pasti badai ini pasti akan berlalu. Dan lewat itu nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh bangsa kami Tuhan. Juga buat gereja-gereja Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh hanya berharap kepada Engkau saja. Mereka sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami siap menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerimanya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.